wa maqali inna rahmatan syadakum wa maqal asyanayati wa alkum inash alaka wa ambi inna ya nabi adam wa maqali inna rahmatan laka syidi innaka ya nabi adam wa maqali inna rahmatan malaikat darkalsi innaka Allah maskon asya wa maqali inna rahmatan nusantara wa maqali Indonesia wa maqali asyan alaf wa muslim. Alhamdulillah, malam ini tadi mau diguyur hujan, bertengkar saya dengan malaikat yang di atas. Kenapa bertengkar? Kalau kamu disuntar kasih hujan, berarti tidak cinta kasih sayang kepada Gufron, kata saya. Akhirnya hilang tanpa terana. Alhamdulillah, makanya tatap muka, tatap wajah, ada Banser, ada TNI dan Polri. Gergetin ya, keprok, biar semangat. Kenapa ada keproknya? Nggak apa-apa, berkah. Ya, sodakoh lewat keprok. Kita ini benar-benar, kita harus sabilulungan dasar gotong royong. Tanpa gotong royong nggak mungkin bisa jadi begini. Saya yakin mudah-mudahan tempat ini penuh hikmah dan barokah selamat dunia ini. Saya yakin amalkan itu yang barusan hiji. Insya Allah saya tanggung jawab dunia akhirat. Tagih udah. Nanti geletuk ada yang meninggal, kalem ya, nukar nakir urusan Gufron. Wah, begitu mau di ini, laqali inna kalimat dunya, faqali inna rahmatan lakali hijib, maqali inna rahmatan Gufron, laqali inna rahmatan lakali mafima Allah. Ngeri nggak tuh? Pengen bisa tak ilmunya? Sekolah dulu sarkup. Ngeri makanya tidak ada orang ulama dimanapun harus tanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Itu ulama. Bahasa semut dan ikan terbaru. Seluruh dunia masa mau disakiti? Semua makhluk itu ciptaan Allah. Ini bahasa semut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah ini aja ada kalian baca nama kalian apa ini Allah. Dikir ternyata kepada Allah. Bahasa ikan, bakal himna kaliyamah, ini bahasa ikan. Bismillah, ada kaliyamah fi Allah. Allah, 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 Allah. Ini ikan. Lihat mulutnya ikan. Allah, 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 Allah. Kita malu atau tidak? Malu. Malu atau tidak? Malu. Bertauhid atau tidak? Bertauhid. La ilaha illallah. Subhanallah. Kitab samawi. Bukan promosi ini, wah ada ngaran saya. Gufron itu pemaaf. Gufron itu pengampun, betul nggak? Bukan nama Gufron saya sendiri, bukan. Itu dari Quran pun sudah jelas, betul atau tidak? Mas qad inna kaliyama fa'aliyah, ada kalimah firman Allah. Kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, buktikan sekarang. Jangan sampai mengkhianati Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kami ingin meluruskan beberapa video yang di dalamnya terdapat penyimpangan, yaitu video dari seorang tokoh yang diulamakan di negeri kita. Namun, jika kita teliti setiap ucapannya, lalu kemudian kita timbang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sungguh di dalamnya terdapat beberapa penyimpangan akidah. Dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, selama kita menyampaikannya dengan ikhlas, dengan ilmu, dan dengan adab, maka sangat penting kiranya bagi kita untuk meluruskan video tersebut. Sebab hal ini termasuk perbuatan yang mulia. Allah Ta'ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair." Maka hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Video pertama yang ingin kami luruskan adalah klaim video bahwa orang tersebut dia mengaku dapat melakukan video call dengan malaikat. Ini termasuk klaim yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan."
Allah Ta'ala mengetahui perkara gaib, dan Allah tidak memperlihatkan perkara gaibnya kepada siapapun. Quran Surat Al-Jin ayat 26. Malaikat dia merupakan makhluk yang gaib. Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa manusia biasa dia dapat memanggil malaikat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dia bisa melihat malaikat Jibril oleh karena mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika seorang nabi saja dia tidak sesuka hati bisa memanggil malaikat, maka bagaimana mungkin seorang manusia biasa dia dapat melakukan video call dengan malaikat? Dalam salah satu video yang kami simak, ketika tokoh yang diulamakan tersebut dia berceramah, maka para mustamin atau para jemaah pun mereka tertawa terbahak-bahak. Karena para jemaah menganggap bahwa ceramah tokoh tersebut dianggap sangat unik. Padahal sebagai seorang muslim, kita tidak boleh menjadikan Islam ini menjadi agama tertawaan, menjadi agama candaan atau agama hiburan. Akan tetapi setiap ucapan seorang da'i, setiap ucapan seorang penceramah wajib ditimbang dengan Al-Quran dan juga sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahlul ilmu jika kalian tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Kemudian video berikutnya yang ingin kami luruskan, bahwasanya dia mengaku bisa berbicara dengan bahasa hewan dan juga semut. Allah Ta'ala memang mengabarkan bahwasanya Nabi Sulaiman alaihi salam dia bisa berbicara dalam bahasa burung dan juga semut. Namun perlu diketahui, ini merupakan suatu mukjizat. Mukjizat artinya perkara luar biasa yang Allah Ta'ala karuniakan khusus kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran risalahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi iznillah." Tidaklah seorang rasul sanggup mendatangkan mukjizat kecuali dengan izin Allah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 38. Kemudian kami pun ingin menjelaskan bahwasanya dalam video ini orang tersebut dia menafsirkan Al-Quran tidak dengan ilmu. Padahal ini merupakan perkara yang berbahaya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbicara tentang Quran menurut pendapatnya sendiri, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Tirmizi yang dihasankan oleh para ulama. Para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa menafsirkan Al-Quran itu dengan 4 cara. Yang pertama, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan penjelasan atau perkataan para sahabat. Kemudian yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para ulama ahli tafsir atau mufasir. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak boleh ditafsirkan dengan khayalan, dengan khurafat, atau dengan cerita-cerita tanpa dalil. Kemudian video berikutnya yang ingin kami luruskan, bahwa orang tersebut dia mengklaim sanggup berbicara dalam bahasa Suryani. Dan sebagian orang menganggap, yaitu orang-orang awam, bahwa semakin aneh bahasa seorang da'i, ini menunjukkan kekhususan ilmunya, menunjukkan ketinggian ilmunya. Padahal ukuran tinggi atau rendahnya ilmu seorang da'i itu tidak ditunjukkan dalam bentuk bahasa. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saja beliau berbahasa dengan bahasa Arab yang jelas ketika berdakwah. Allah Ta'ala berfirman, bilisanin Arabi mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 195. Maka jika ada seorang da'i yang dia mencampur bahasanya dengan bahasa yang aneh-aneh, lalu sebagian orang menganggap bahwa ini adalah wahyu, bahwa ini adalah kekhususan dari da'i tersebut, maka ketahuilah bahwa ini jelas bukanlah merupakan dakwah yang benar, dakwah yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, bukanlah dakwah para nabi dan juga rasul. Maka sikap kita sebagai seorang muslim, hendaknya kita jangan mudah terperdaya, jangan mudah terkecoh dengan perkataan atau cerita-cerita yang lucu dan aneh. Jangan mudah terperdaya dengan orang-orang yang aneh dan nyeleneh.
Ingatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang membuat-buat perkara-perkara baru dalam urusan agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara-perkara baru tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari nomor 20 dan Muslim nomor 1718. Dan ingatlah bahwa ukuran kebenaran seseorang tidak dilihat dari viral atau tidaknya, tidak dilihat dari sedikit atau banyak pengikutnya, kemudian tidak dilihat dari kocak atau lucu penyampaiannya, namun lihatlah apakah yang dia sampaikan itu sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik, menjaga hati kita dari subhat-subhat orang-orang yang berbicara tentang agama, yang menyampaikan tentang agama ini tanpa ilmu, tanpa dalil. Oleh sebab itu, marilah kita belajar tentang Islam ini dari para ulama Ahlus Sunnah yang dikenal keilmuannya, dikenal amanahnya, dan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.